Halo pembaca Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Jadi hari ini kita ada di fasilitasnya Toyota Driving Experience. Kita akan ketemu satu produk yang sudah banyak banget dinanti sama orang. Apakah itu? Langsung aja lihat. Tada! Ya, ini dia ada All New Avanza yang sudah banyak banget dinanti sama orang sejak tahun lalu malahan. Kita sudah membicarakan mengenai perubahannya, all new modelnya dari Avanza yang terkenal banget dengan mobil MPV sejuta umat. Jadi kita akan bahas di sini mulai dari desain eksterior perubahannya, interior pastinya, performa, mesin dan fitur-fitur lainnya. Yuk kita kulik bareng-bareng. Nah, apa aja yang berubah dari eksterior? Kalau lu lihat sendiri pasti lu udah bisa ngebandingin perbedaannya antara versi Avanza lama dan versi Avanza baru nih, si all new-nya. Lu bisa lihat dari struktur desainnya di bagian fascia depan ini udah banyak banget yang berubah. Mulai dari bumper yang lebih besar dari versi sebelumnya, lalu juga tutup kap mesin dan grill pemanisnya sudah berbeda jauh sekali dari versi sebelumnya. Headlamp utamanya sudah lebih modern dengan desain menyipit dan pastinya juga sudah LED. Jadi Toyota banyak banget melakukan perubahan dari depan aja, dari jauh aja lu pasti udah bakal ngelihat ini bukan Avanza karena berbeda banget. Jujur kata, gue pertama kali ngeliat ini justru gue bilang ini mirip dengan salah satu MPV Toyota yang lebih levelnya di atas ya, Innova. Maksud gue seperti itu. Jadi ini banyak banget perubahannya. Lalu kita akan masuk ke bagian samping. Perubahan bagian samping juga udah total berubah dari versi sebelumnya. Dan ini secara dimensi juga guys, ini berubah ya. Dari lebarnya depannya tadi sudah kelihatan banget berubah dari versi sebelumnya. Lalu dimensi panjangnya juga berubah. Kita akan lihat di sini ada lekukan garis yang lebih menonjol. Ini menunjukkan selain jadi desain barunya aja, jadi pendewasaannya buat si Avanza. Untuk kaki-kaki sudah dihiasi dengan pelek 16. Model tutun juga, ini sudah menarik juga, ini lebih mewah justru kelihatannya daripada versi sebelumnya. Dan untuk cover spion sudah retractable, dia bisa dilipat sendiri, otomatis. Kita akan masuk lagi ke bagian belakang. Nah, masuk ke sektor belakang, ini sebenarnya dari tadi tampilan depan ke belakang, ini juga jadi salah satu bagian yang paling menarik buat gue pribadi. Jadi sudah berubah total, lo bisa lihat sendiri desainnya. Udah nggak kaku lagi atau mengkotak lagi. Toyota menyebutnya bagian belakang ini sebagai New Fascinating LED Rear Combination with Backdoor Lamp. Jadi memang mulai dari stop lampnya ini berbeda. Dia dibikin terpisah, nggak nyambung. Nah, lalu desain ininya, pintu belakangnya juga sudah berubah. Lebih elegan dari versi sebelumnya. Tapi memang secara dimensi kalau gue lihat kaca belakangnya sedikit lebih pendek ya dibandingkan versi sebelumnya. Tapi dia lebih ngelebar. Dan sudah pakai high mount stop lamp juga, tapi di bagian di dalam sudah nggak taruh di luar lagi. Jadi banyak banget sebenarnya dari struktur desain, perubahan platform juga sudah pastinya dipakai oleh Toyota pada Avanza generasi baru ini. Nah, untuk lebih detail lagi, lo juga pada penasaran kan kayak gimana bagian interiornya? Yuk kita masuk. Nah, ini dia interior all new Avanza. Jadi bener-bener beda guys. Dari versi sebelumnya sangat jauh perubahan yang dilakukan oleh Toyota pada MPV murah ini. Lo nggak bisa ngebayangin dia lagi dengan ornamen-ornamen atau material-material yang dulu lo anggap remeh. Tapi sekarang ini overall keren banget. Dan gue bilang ini Avanza naik kelas. Kita bisa lihat perubahannya. Pertama kali gue buka pintu tuh ngeliat dari sistem kemudi. Lingkar kemudinya sudah berbeda. Meskipun dia masih polos tanpa ada bungkus plastik atau kulit, tapi ini bener-bener lebih ngegenggam, lebih ngegrip buat di tangan megangnya. Dan di sebelah kiri kita sudah ada mode atau tombol-tombol pengaturan untuk trip meter dan audio, lalu juga untuk mikrofon sudah ada di sini. Ini sedikit mirip dengan kemudinya Rise. Nah, untuk sistem kemudinya juga sudah menarik karena nggak hanya menawarkan desain baru, tapi fiturnya sudah ditambahkan. Dia sudah tilt and telescopic, jadi lo bisa mengatur ketinggian atau panjang rendahnya sesuai dengan badan. Sebelum kita masuk ke fitur lain, kita bahas dulu masih dari kokpit pengendara. Jadi Toyota sudah menyajikan TFT MID-nya sudah baru, meskipun secara RPM atau speedometernya masih menggunakan konvensional jarum ya.
Tapi ini sudah cukup informatif karena di sini pengendara banyak banget bisa mendapatkan informasi soal kendaraan ya, average bensin, terus range berkendara atau range sisa bensinnya. Lalu juga ada konsumsi sudah pasti di situ. Kita balik ke bagian tengah, kita akan bahas head unit terbaru yang mengusung konsep floating. Ini menarik banget, tapi ini sebenarnya kalau buat gue pribadi dan yang sudah mengikuti produk-produk Toyota nggak terlalu baru ya, karena ini sudah diterapkan di Rise. Ini dia menggunakan head unit 9 in touchscreen sudah pastinya, dengan sudah mengusung ada koneksivitas untuk radio, USB, Bluetooth. Tepat di bawah head unit, masih di area konsol tengah, sudah terdapat ada digital AC. Sebenarnya masih sama dengan versi Avanza sebelumnya, cuman ini dikemas lebih mewah dan lebih menarik, lebih interaktif juga. Sini engine start stop tidak seperti versi sebelumnya yang ada di sebelah kanan, dan dia sudah dekat dengan tuas transmisi. Di sini sudah ada indikator passenger untuk seat belt, jadi sampai belakang pun sudah tersedia. Ini menjadi salah satu syarat untuk faktor safety juga ya guys. Ada power outlet di bawah sini, tempatnya sedikit nyelip, dan ini juga lebih luas. Nah, perubahan paling banyak pasti lo juga pada bingung kan soal transmisinya. Transmisinya sudah berubah total. Dulu Avanza masih menggunakan versi zigzag, sekarang dia sudah straight lurus. Salah satu alasannya karena dia sudah menggunakan CVT, udah bukan tidak lagi menggunakan versi AT, jadi sudah CVT. Di sini juga ada pilihan untuk sport dan manualnya bisa diaktifkan. Lo tinggal geser ke kiri saja untuk pengendara, atas bawah, sama dengan Rise sebenarnya. Nah, untuk bagian lainnya masih sama, dia masih pakai handbrake, dan tepat di konsol tengah sini juga ada power outlet lagi disediakan. Di sini bisa jadi armrest dan jadi tempat kompartemen penyimpanan, masih biasa. Oh iya, ngomongin kompartemen, sebenarnya sebagai mobil keluarga Toyota masih mempertahankan banyak banget kompartemen. Tapi yang paling menarik untuk pengendara juga sekarang lebih dimanjakan, karena dia untuk menaruh tempat minumannya juga lebih besar. Selain di sini juga masih ada di bawah dekat door trimnya. Begitu juga di penumpang, sebelah gue juga masih ada banyak. Dan tadi gue bilang untuk pengaturan pengaturan kaca spion itu sudah auto. Jadi lo nggak perlu repot-repot lagi ngeluarin tangan. Dan ini bisa dibuka lagi. Dan kalau lo matiin mobilnya dia akan tertutup otomatis. Secara safety, Toyota juga cukup lengkap melengkapi fitur-fitur keamanan untuk memproteksi penumpang dan pengendara. Ini untuk varian G yang kita coba ini, yang kita tes ini, sudah menggunakan SRS airbag. Nggak hanya di penumpang pertama dan penumpang ke depan, tapi juga ada side-nya. Tepat di pilar A sudah diberikan tambahan SRS airbag. Jadi lo bisa lihat sendiri di sini, bahkan sampai nanti di baris belakang juga ada. Kita akan lihat pindah ke baris kedua dan ketiga untuk merasakan kenyamanan barunya. Nggak cuma sekedar SRS saja airbag, tadi Toyota menambahkan fitur keselamatan, tapi Toyota juga memberikan fitur mewahnya pada Avanza. Ini suatu hal yang menarik banget, dan ini yang membuat Avanza kali ini dengan statusnya MPV sejuta umat atau MPV murah naik kelas. Karena Toyota membenamkan fitur Toyota Safety Sense, di mana di sini sudah dilengkapi dengan Lane Departure Assist, pedal Mesh Separation Control, Front Departure Alert, Pre-collision system, ada blind spot monitoring juga yang lo bisa lihat sendiri nanti di kaca spion. Jadi kalau ada kendaraan di samping, dia akan menyala. Lalu sudah ada rear crossing traffic alert, dan banyak lagi fitur. Intinya, TSS ini pada Avanza Veloz ini sedikit mirip dengan Rise, cuman bedanya Toyota tidak melengkapi Avanza ini dengan cruise control dan adaptifnya. Jadi hanya minus itu saja. Nah, kita coba langsung masuk ke baris keduanya. Jujur kata, gue nggak ngerasa seperti naik Avanza. Dan ini benar-benar sensasi yang baru buat gue. Jadi kita akan kulik
Nah, salah satu hal yang paling menarik di sini adalah selain gue bahas dulu masalah joknya, dia masih menggunakan fabrik, tapi kombinasi, dan ini lebih elegan untuk versi G ya, tipe G ya. Salah satu yang paling menarik lagi adalah sisi kelapangannya. Ini ruang kaki, legroom masih sangat lapang guys. Tandem distance-nya cukup jauh dan Toyota merancang jok ini sedikit masuk ke dalam dengan salah satu alasan pastinya. Jadi saat ruang baris ketiga butuh jarak yang lebih untuk kenyamanannya, kita bisa majukan, dan ini slidingnya cukup jauh. Kalau lo bisa lihat pakai handphone tuh, ini lebih banget. Handphone gue tuh sekitar 6-7 lah, ini pasti sekitar 8 atau 10 mungkin. Tapi di sini dibikin celong, kenapa? Karena dengkul lo jadi lebih nyaman ikutin lekukan dari baris pertama ini. Nah, secara fitur lain banyak banget sebenarnya yang diberikan Toyota. Di sini ada power outlet 2 buah yang sudah langsung pakai USB, jadi tinggal colok aja. Kompartemen masih ada di sini, tempat buat minum, bawa-bawaan. Nah, untuk baris kedua juga sudah diberikan armrest dan sebagai pemisah juga. Ini menarik juga sih, karena lo bisa istirahat lebih nyaman. Tapi sayangnya memang di sini tidak diberikan cup holder. Jadi cup holder masih disediakan di samping, atau ya lo taruh di saku sebelah sini. Menariknya lagi, secara desain Toyota melakukan perubahan yang cukup lapang untuk headroom ya. Headroom ini masih sangat-sangat lapang, bahkan gue bisa bilang ini lebih lapang dari versi sebelumnya. Salah satunya juga berkat perubahan blower. Blower aslinya kalau lo perhatiin dia udah nggak gundukan lagi seperti yang versi dulu, tapi ini dibikin lebih modern. Dan ini blower ya, gue make sure ini blower bukan seperti air ventilator seperti Sigra atau Calya. Jadi ini blower. Nah, fungsinya ini adalah sebagai palang. Jadi AC dari sini bisa langsung nggak ke kepala lo, tapi bisa ke bawah, atau bisa lo alirkan flow-nya buat baris ketiga. Ini menarik banget, setelannya juga dibikin di sini knopnya, dengan salah satu alasan karena supaya mudah dijangkau juga untuk penumpang di baris belakang. Nah, pada penasaran kan kayak gimana duduk di belakang? Yuk kita coba. Nah, sekarang kita jajal masuk ke baris ketiga. Dengan posisi bangku masih sama seperti tadi, gue belum rubah. Dengan posisi baris kedua yang gue lipat ke depan, memang sedikit maju. Dengkul gue masih panjang dengan tinggi gue yang 178-179 cm. Sedikit sesak untuk dengkul. Cuman kita akan lihat kayak gimana konfigurasinya. Jadi kita akan tutup, naikkan. Dan ini sesak banget guys, sesak banget. Karena dengkul gue otomatis kelipat. Tapi lo nggak perlu khawatir guys, karena pastinya Toyota sudah merancang bangun Avanza ini untuk tetap memberikan kenyamanan hingga penumpang baris ketiga. Caranya, ini baris ketiga, bangkunya masih bisa disenderkan ke belakang. Jadi pengendara belakang masih punya bahu yang nggak terlalu tegak, dia bisa sender dan lebih rileks. Dan baris kedua, kalau kita majukan slidingnya, ini cukup jauh. Setelah kita majukan, ini kita sliding ke depan, baris kedua. Lo bisa lihat sendiri jedanya cukup jauh kan. Tadi sudah sempat kita tunjukkan juga dengan dukur dengan handphone yang panjangnya 7, ini mungkin bisa 10. Jadi ruang kaki otomatis baris ketiga no worry, jadi lebih lapang. Tandem distance-nya dengan bahu baris kedua ini juga lebih lapang. Lo bayangin tuh, satu genggaman. Ini masih cukup nyaman untuk perjalanan jauh, bahkan dengan tinggi gue yang 178 atau 179 ya. Dan saat ini dimajukan, bangku baris pertama juga masih memberikan kelapangan, karena tadi gue bilang kan, desainnya didesain celong. Jadi untuk dengkul nggak usah worry untuk mentok. Nah guys, sebenarnya Toyota tuh banyak memberikan perubahan ya. Perubahan itu nggak hanya sekitar desain, interior, fitur, dan segala macam ya, tapi juga dari strukturnya berubah. Kenapa? Karena dia merubah sistem penggerak Avanza dari belakang ke depan, sehingga platform yang digunakan pun pastinya berubah, nggak seperti versi sebelumnya. Dan efeknya apa? Efeknya jauh lebih lapang dan dia punya dimensi lebih lebar. Jadi otomatis kenyamanannya pun bertambah.
Nah, tada! Ini salah satu nilai lebih yang diberikan Toyota, jadi dia bisa merubah baris kedua menjadi sebuah sofa santai. Lo bisa leyeh-leyeh di sini dengan kaki lo yang memanjang. Ini cocok banget buat orang-orang atau masyarakat Indonesia yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi jalan jauh ya. Contohnya saat berlibur atau saat mudik, saat mereka butuh istirahat lebih, mereka bisa dengan santai mendapatkan ruang lebih lapang seperti kamar berjalan. Nah guys, ini nyaman banget, bener banget kalau gue bilang ini seperti kamar berjalan, karena ini lu bisa nyantai, lu bisa istirahat. Di sini juga ada soket power outletnya, dan ini bisa lu manfaatin untuk ngecas gadget atau gawai lu nggak perlu worry. Di sini juga udah ada cup holder, jadi lu bisa bener-bener santai nih, menarik banget. Lu bisa menikmati perjalanan sambil ada yang nyetirin tentunya. Ini ruang kompartemen atau bagasinya Avanza baru, jadi dia lebih apa ya, kalau gue bilang lebih tertata rapi, lebih tersusun. Sekilas memang sedikit terlihat sempit ya, cuman ternyata banyak banget guys perubahannya. Ini tinggal lo lipat kalau emang lo nggak gunain. Lihat ruangnya lebih lapang, dan ini flat, nggak seperti versi sebelumnya yang dia ngegulungnya nempel di baris kedua. Dan Toyota juga memberikan kompartemen yang lebih rapi, jadi lo bisa menyimpan barang bawaannya, atau buat lo yang suka olahraga bisa menyimpan sepatu olahraga lo di sini. Nah, kita masuk ke sektor engine-nya. Lo bisa lihat sendiri sini mesinnya secara desain juga sudah berubah. Dia sudah melintang, tidak masuk lagi ke dalam karena dia sudah menggunakan penggerak depan guys. Jadi banyak banget perubahan. Untuk kodenya apa? Kode mesinnya sendiri masih menggunakan tipe 2NR. Mesin 2NR ini sebenarnya sama dengan yang versi sebelumnya ya, 1500 cc dengan tenaga 106 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi sekitar 14 kgm di putaran 4200 rpm. Jadi untuk mesin 1500 sendiri masih dipertahankan, masih menggunakan model 2NR. Yang berubah, transmisinya sudah CVT, dan juga penggeraknya sudah roda depan. Otomatis secara begitu, sensasi berkendara dan feeling berkendaranya akan berubah. Nah, buat lo yang penasaran, kita langsung aja tes. Kita sekarang langsung jajal berkendara di ruang terbatas yang disediakan Toyota untuk merasakan sensasi berkendara dari si Avanza, all new Avanza. Ini menarik guys, ini salah satu pengalaman gue karena gue pernah punya Avanza ya, Avanza yang lama. Dia masih menggunakan transmisi AT, ada hentakan satu tadi pindah gigi. Ini pakai CVT sama sekali hilang, loss, dan ini lebih mulus banget, lebih smooth lah buat gue. Sisi responsifnya dari tadi putaran bawah juga sudah terasa karena dia menggunakan penggerak roda depan, jadi sedikit lebih responsif. Itu hal yang wajar, dan itu memang menjadi nilai lebih dari mobil-mobil penggerak depan. Nah, kita dapat jalur speed bump nih untuk ngerasain jalan tidak rata, bumpy. Kita akan cobain rasain suspensinya. Asik ya, goyangannya asik guys. Kalau buat gue pribadi sih ini ukuran yang sedang dan masih santai. Kita akan coba berakselerasi. Kita dari titik diam dulu. Naiknya cepet banget RPM-nya. Sayang memang lintasannya terbatas. Nah, kita akan coba zigzag. Nah guys, kita sudah nge-review langsung mulai dari eksterior, interior, desain, fitur, dan bahkan kita sudah ngerasain langsung sensasi berkendara dari all new Avanza. Kayak tadi gue bilang, banyak banget perubahan yang diberikan Toyota pada Avanza ini, mulai dari dia merubah sistem penggerak dari roda depan,
lalu menggunakan transmisi CVT, dan tadi kita sudah merasakan langsung sensasinya. Memang lebih smooth, tarikannya juga lebih responsif karena menggunakan penggerak lebih depan. Yang menariknya lagi adalah U-turn-nya dia tuh enteng banget guys. Tadi saat kita zigzag juga nyobain flow-nya tuh cukup gesit, cukup enak. Sebagai MPV keluarga yang bermain di segmen sebenarnya MPV low ya, Avanza terbaru ini punya modal banget untuk membalikin lagi kejayaannya dia. Tapi untuk harganya berapa, dengan semua paket yang ditawarkan Toyota ini, kita belum tahu apakah nanti harganya masih worth to buy atau masih layak untuk diperhitungkan. Kita tunggu saat peluncurannya. Sekian dari gue, thank you. Tetap terus pantengin Kompas Otomotif, like, dan jangan lupa subscribe. Salam sehat.